Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membahas tentang pertumbuhan ekonomi, di mana di sini ada tiga, ada pengertian pertumbuhan ekonomi, dan B ada perhitungan pertumbuhan ekonomi, dan C ada manfaat pertumbuhan ekonomi. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam bahasa Inggris economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor. Produksi dalam umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertumbuhan potensi memproduksi seringkali lebih besar daripada pertumbuhan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian, perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. Sadono Sukirno 1994-10. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan internasional. Ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya. Pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembaban serta penyelesaian ideologi yang dibutuhkannya. Di sini ada indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi. 1. Tingkat pertumbuhan PDB atau disebut dengan produk domestik bruto. 2. Tingkat pertumbuhan PNB atau disebut dengan produk nasional bruto. Di mana dalam praktek angka PNB kurang lazim dipakai. Yang lebih populer dipakai adalah PDB, karena angka PDB hanya melihat batas wilayah terbatas pada negara yang bersangkutan. Di sini sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP real per kapita. Di mana faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara, kenaikan GDP dapat muncul melalui 1. Kenaikan penawaran tenaga kerja. 2. Ada kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia. 3. Kenaikan produktivitas. B. Perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. C. Ada persamaan pembangunan ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi. Yang bagian B, penjelasan perhitungan pertumbuhan ekonomi.
Untuk dapat mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, maka harus dipahami terus lebih dahulu apa yang dimaksud dengan produk domestik bruto, PDB atau gross domestic product. PDB atau GDP adalah total produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah pada periode tertentu, misalnya 1 tahun. C. Pada manfaat pertumbuhan ekonomi. Manfaat pertumbuhan ekonomi antara lain laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan ekonomi. Pendapatan per kapita dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran produk, sebab semakin meningkat pendapatan per kapita dengan kerja konstan, semakin tinggi tingkat kemakmuran produk dan juga produktivitasnya. 2. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan membangun nasional atau sektoral dan regional. Mungkin itu saja penjelasan tentang pertumbuhan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ausia Padli. Saya ingin membahas tentang investasi. Di sini dalam pembahasan ada tiga, yaitu A. Pengertian investasi, 2. Jenis-jenis investasi, C. Ada keunggulan dan kekurangan investasi. Baiklah, saya ingin membahas tentang investasi. Pengertian investasi. Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman modal, penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan investasi juga dapat dikatakan sebagai suatu penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi masa depan. Menurut Sunaria, investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih tipe yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Menurut Usnan menyatakan bahwa proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil, untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang. Definisi investasi menurut PSAK adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan, acquisition of wealth, melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh hubungan perdagangan. Investasi dapat juga dianggap sebagai pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang, dan manfaatnya dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Properti investasi didefinisikan dalam PSAK 13 sebagai properti, yaitu tanah dan bangunan yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai-nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam bisnis atau untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang B, jenis-jenis investasi. Di sini ada 1. Tabungan di bank, 2. Deposito di bank, 3. Saham, 4. Properti, 5. Barang-barang koleksi, 6. Emas, dan 7. Mata uang asing, 8. Obligasi.
Yang C, ada keunggulan dan kekurangan investasi. 1. Produk perbankan tabungan. 2. Rekening koran, keku atau giro. 3. Deposito berjangka. 4. Produk investasi, reksadana atau unit trust. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang perdagangan internasional. Di sini ada pengertian perdagangan internasional, B. Teori perdagangan internasional, C. Jenis-jenis perdagangan internasional, D. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional, dan E. Ada manfaat perdagangan internasional, F. Ada peranan perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi. Baiklah, saya ingin menjelaskan tentang pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Pengertian perdagangan internasional adalah sebuah bentuk transaksi ekonomi yang dilakukan antar negara. Perniagaan internasional dan transaksi keuangan yang menyertai umumnya dilakukan untuk bertujuan menyediakan komoditas yang diperlukan oleh suatu negara. Dan B. Teori perdagangan internasional. 1. Teori keunggulan absolut. 2. Teori keunggulan komparatif. 3. Teori Hexer. 4. C. Ada jenis-jenis perdagangan internasional. 1. Perdagangan bilateral. 2. Perdagangan regional. 3. Perdagangan multilateral. Dan D. Ada faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. 1. Penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Perbedaan kekayaan sumber daya alam. 3. Perbedaan selera. 4. Perbedaan iklim. 5. Keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. 6. Kelebihan atau kekurangan produksi dalam suatu negara. Dan E. Manfaat perdagangan internasional. Ada beberapa manfaat perdagangan internasional, diantaranya yaitu menjalin persahabatan antar negara. 2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. 3. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. 4. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. 5. Transfer teknologi modern. F. Peranan perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks perekonomian suatu negara, salah satu wacana yang menonjol adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada juga wacana lain mengenai pengangguran, inflasi atau kenaikan harga barang-barang secara bersamaan, kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan lain sebagainya. Peranan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut. Meskipun tidak bisa
menafikan ukuran-ukuran yang lain. Wijono menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan.